Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaul Haq Asifa dari D3 Fisioterapi kelas B UPN Veteran Jakarta dengan NIM 2010-702-043. Di sini saya akan menjelaskan 5 kasus patologi fisioterapi. Yang pertama itu pada kasus rheumatoid arthritis, bisa disebut juga RA. Yang kedua pada kasus osteoartritis, yang ketiga pada kasus luka bakar, yang keempat pada kasus osteoporosis, dan yang terakhir pada kasus hipersensitivitas. Yang pertama saya akan menjelaskan kasus rheumatoid arthritis itu bisa disebut dengan RA. Rheumatoid arthritis itu adalah peradangan sendi rematik orang awam atau orang-orang lansia gitu. Nah, setiap manusia memiliki autoimun yang fungsinya melawan berbagai penyakit, tapi ada beberapa orang mempunyai beberapa faktor yang terlahir dengan penyakit autoimun. Jika menyerang pada sendi apapun, maka itu disebut dengan RA atau rheumatoid arthritis. Setiap jenjang usia bisa terkena rheumatoid arthritis. Nah, gejala rheumatoid arthritis ini yang pertama, pagi-pagi bangun tidur sendinya itu terasa kaku, bisa mencapai setengah jam. Yang kedua, menyerang sendi-sendi kecil ujung jari kaki dan tangan. Dan yang terakhir itu banyak sendi kecil yang kena simetris, misal kena di telunjuk kanan dan di telunjuk kiri juga, dan jari itu terasa kaku. Yang kedua ada kasus osteoartritis. Osteoartritis ini penyakit kronis pada tulang dan sendi yang terjadi kerusakan pada tulang rawan. Penyebab osteoartritis ini primer secara natural bakal terjadi itu tiba-tiba terjadi. Contohnya itu penambahan usia tulang rawannya menjadi aus. Penyakit ini sebelumnya itu bakal terjadi infeksi atau patah tulang. Gejala penyakit osteoartritis ini yang pertama itu nyeri pada lutut saat naik tangga, yang kedua nyeri sendi pada bangun tidur, sendinya itu terasa kaku, dan yang terakhir perubahan bentuk menjadi O atau menjadi X. Derajat pada osteoartritis ini yang pertama muncul penyempitan celah sendi, yang kedua penonjolan tulang, yang ketiga peradangan di sekitar sendi, dan yang terakhir terjadi kerusakan tulang rawan di semua area dan menonjol tulang di semua area. Yang ketiga pada kasus luka bakar. Luka bakar adalah cedera yang terjadi ketika jaringan tubuh bersentuhan langsung atau terpapar panas dari api, uap, cairan, benda panas, dan lain-lain. Luka bakar ini ada 3 derajat. Yang pertama itu kerusakan lapisan kulit terluar, yang kedua kerusakan lapisan kulit terluar hingga dalam, dan yang terakhir menempuh lapisan lemak bahkan otot dan tulang. Jadi apa sih yang harus dilakukan jika Anda mengalami kasus luka bakar pada derajat kedua? Yang Anda bisa lakukan itu pemberian salep tropikal. Dan apa sih yang kalian rasakan pada derajat ketiga itu? Derajat ketiga tadi kan menembus lapisan lemak bahkan otot dan tulang. Kalian bisa melakukan bersihkan dengan air, pastikan tidak ada jaringan yang mati, dan berikan tulet 1 cm dari tepi luka dan ganti selama 24 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada kasus osteoporosis. Osteoporosis ini adalah kelainan tulang yang ditandai oleh berkurangnya kekuatan tulang dan meningkatnya resiko fraktur. Jadi yang tadinya tulangnya itu kuat, jadi semakin berkurang kekuatan tulangnya. Nah, primer ini ada 2 tipe. Yang pertama itu tipe 1. Tipe 1 ini pasca menopause. Yang kedua, tipe 2 ini usia 75 tahun ke atas. Yang sekundernya, konsumsi obat kortikosteroid
dan anti kejang dalam waktu jangka lama. Faktor tidak dapat dimodifikasi: usia tua, jenis kelamin, riwayat keluarga. Dan ada faktor yang dapat dimodifikasi. Yang pertama itu merokok, kekurangan kalsium, konsumsi alkohol, dan lain-lain. Pada kasus yang terakhir ini ada kasus yang bernama hipersensitivitas. Hipersensitivitas ini mempunyai 4 tipe. Yang pertama ini tipe 1, reaksi anafilaksi. Di sini antigen atau alergen bebas akan bereaksi dengan antibodi. Dalam hal ini yang terkait pada sel MADS atau sel basofil dengan akibat terlepasnya histamin. Keadaan ini menimbulkan reaksi tipe cepat. Selanjutnya tipe kedua bernama reaksi sitotoksik. Di sini antigen terikat pada sel sasaran. Antibodi dalam hal ini LGE dan LGM. Dengan adanya komplemen akan diberikan dengan antigen sehingga dapat mengakibatnya hancurnya sel tersebut. Reaksi ini merupakan reaksi yang cepat menurun Smolin 1986. Reaksi alografi dan ulkus Moren merupakan reaksi jenis ini atau jenis reaksi sitotoksik. Yang ketiga, tipe 3 atau tipe 3, reaksi imun kompleks. Di reaksi imun kompleks ini antibodi berkaitan dengan antigen dan komplemen membentuk kompleks imun. Keadaan ini menimbulkan neurotropik hemotaktik, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau kerusakan lokal. Pada umumnya terjadi pada pembuluh darah kecil, pengejawataannya di kornea dapat berubah keratitis herpes simplex dan keratitis karena bakteri. Reaksi demikian juga terjadi pada keratitis herpes simplex. Yang terakhir, tipe 4. Tipe 4 ini bisa disebut juga reaksi tipe lambat. Pada reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2, dan 3 yang berperan adalah antibodi atau imunitas humoral. Sedangkan pada tipe kali ini atau tipe 4 yang berperan adalah limfositi atau dikenal sebagai imunitas seluler. Limfositi peka bereaksi dengan antigen dan menyebabkan terlepasnya mediator atau limfokin yang dijumpai pada reaksi penolakan pasca keratoplasti, keratonjungtivitas Wilten, dan keratitis herpes simplex dan keratitis disciformis. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.